Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Salam sepak bola Piala Asia U23, salam persaudaraan. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Rasa kecewa, rasa sedih melihat kekalahan Malaysia di tangan Vietnam. Dengan kekalahan itu sebanyak 2-0 ya guys ya. Apa yang dapat kita lihat ya malam tadi, sentuhan dan cara permainan dari Malaysia itu kalau saya lihat sepertinya hilang arah apabila melihat situasi penyudah tidak dapat diberikan dengan penghasilan yang sangat-sangat baik ya, sekurang-kurangnya untuk mendapatkan jaringan. Walaupun kalah di permulaannya itu bersama dengan tim Uzbekistan, tetapi untuk perlawanan kedua ini sekurang-kurangnya perlu menang dan melihat contoh seperti Indonesia, sebab Indonesia juga kalah pada permulaan di tangan Qatar dan akhirnya ya Indonesia berjaya ya untuk mendapatkan kemenangan ke atas tim Australia dengan 1-0. Sekurang-kurangnya mereka telah meraih 3 poin dan ini merupakan salah satu juga contoh yang terbaik untuk menjadi ikutan ya dari Malaysia untuk mendapatkan pemain-pemain grade A ataupun memberikan tawaran kepada mana-mana pemain untuk membela ya Malaysia. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi penilaian di lapangan, Malaysia juga sangat unggul dari segi passing, dari segi hantaran-hantaran pendek dan sebagainya, kawalan. Kalau kita lihat Malaysia juga orang kata menguasai sekurang-kurangnya 60%, 50% untuk memberikan tekanan kepada tim Vietnam, dan cuma dari segi penyudahnya saja tidak dapat memberikan penghasilan yang baik ya, terutamanya kepada Najmuddin ya. Kalau kita lihat beliau membawa bola dan terbuka luas di gawang timnas Vietnam itu, jadi penyudahnya tuh kadang-kadang tidak dapat disempurnakan dengan baik sehingga kan tendangannya itu ke langit. Ini sebagai salah satu juga kekecewaan, mungkin perlu diperbaiki dari segi penyudahnya mungkin, sebab kalau kita lihat dari segi penguasaan bola, padang dan sebagainya tuh seingat saya Malaysia juga unggul dalam memberi erti kata lain dari segi keseimbangan dan juga perlawanan ya malam tadi. Dan seharusnya selepas ini Malaysia perlu membenahi dan mengikut apa yang ada pada di Indonesia, karena Indonesia sekarang ini telah menunjukkan perubahan yang sangat-sangat drastik dari segi pembangunan dan juga mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Bukan saya katakan Malaysia ini tidak mempunyai pemain yang berkualitas, tetapi bagi saya perlu memberikan satu tawaran kepada semua pemain-pemain yang saatnya untuk membela Malaysia bagi meningkatkan lagi perubahan-perubahan yang ada di Malaysia, terutamanya lah ya guys, apa yang ada dibuat di Indonesia itu adalah contoh-contoh yang seharusnya kita jadikan sebagai ikutan. Jadi apapun guys, kita akan sama-sama semak bagaimana pula cerita di video pada kali ini tentang highlight yaitu Malaysia tersingkir awal. Apapun kita akan sama-sama semak di video pada kali ini. Ayo guys. Malaysia menangis gugur duluan di Piala Asia U23 2024. Hasil pertandingan Malaysia versus Vietnam. Malaysia tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Hasil pertandingan timnas U23 Malaysia versus Vietnam di babak grup Piala Asia U23 2024. Timnas Malaysia dan Vietnam baru saja saling berhadapan di laga kedua grup D Piala Asia U23 2024, di mana pertarungan ini menjadi salah satu pertarungan yang menentukan nasib kedua negara untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Jadi memang sangat benar lah guys, sekurang-kurangnya apabila masuk ke laga yang berikutnya, ini adalah penentuan untuk masuk ke 8 besar ya untuk Piala Asia U23. Tetapi malangnya Malaysia tersingkir awal, tersingkir duluan untuk Piala Asia U23 ini ya guys ya. Walaupun selepas ini mereka akan ketemu dengan Kuwait untuk bagi perlawanan yang ketiga, itu adalah sebagai melengkapkan jadual. Walaupun kalah ya, orang bilang memang tidak lagi mampu untuk meneruskan ataupun sekurang-kurangnya lolos ke 8 besar. Kalaupun kalah juga guys, nah saya tidak tahu lagi guys macam mana lagi untuk dikatakan, sebab bukanlah kita untuk mengkritik, tetapi sekurang-kurangnya Malaysia selepas ini perlu dibenahi dan perlu diperbaiki ya, sebab apa yang saya lihat di sini Malaysia bertemu dengan Vietnam ya. Kalau kita lihat Vietnam ini adalah
musuh tradisi di ASEAN. Kalau kita nampak juga guys, sebenarnya Vietnam ini tidaklah seperti yang kita lihat seperti sebelum ini ya guys ya. Sebelum ini kalau kita lihat Vietnam merupakan timnas yang digeruni ya, sangat-sangat handal juga. Tetapi pada kali ini ya, kita nampak Malaysia tersingkir, dan dapat kita lihatlah malam tadi ya, penguasaan bola dengan hantaran-hantaran pendek ya. Dan kalau kita lihat juga perlawanan ada di antara bola yang dibawa oleh pemain itu, sepertinya Fergus dan juga Najmuddin, mereka membawa terbentang luas di gawang timnas Vietnam, tetapi tidak dapat menyudahi dengan pengakhiran yang baik, sekurang-kurangnya dapat menjaringkan gol lah, seperti begitu ya guys ya. Kalau ikut betul malam tadi ya, Malaysia perlu menang, perlu mencontohi Indonesia. Indonesia sudah kalah perlawanan pertama, itu pun karena disebabkan masalah-masalah kecurangan dan sebagainya. Tetapi laga yang kedua Indonesia bangkit untuk memenangi perlawanan ke atas tim Australia. Australia kalau kita lihat level seniornya tuh ranking ke-24 kalau saya nggak silap ya. Ranking ke-134 lawan ranking ke-24. Kalau kita lihat sejarah Piala Asia yang dulu ya, di mana kita lihat pada pusingan 8 besar Indonesia kalah dengan Australia sebanyak 5-0 kalau saya nggak silap, 4-0 kalau saya nggak silap. Tapi itulah ya. Tapi untuk level U23 Indonesia mengalahkan tim Australia. Jadi ini perlu dicontohi. Bukanlah kita mengkritik dan sebagainya tentang Malaysia, tapi hakikatnya malam tadi Malaysia tidak memberikan sepenuh untuk sekurang-kurangnya untuk menang, sebab ini adalah perlawanan kedua, ini adalah penentu untuk melayakkan ke laga yang seterusnya. Jadi poin kalau saya lihat Indonesia sudah di tangga yang ketiga dalam grup D ya. Untuk itu selepas ini untuk tanggal 23 Malaysia akan melengkapkan jadwal untuk perlawanan di antara Kuwait. Oke guys. Vietnam sendiri saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Apabila kemenangan mereka atas Malaysia berlanjut hingga babak kedua, maka Vietnam semakin memantaskan dirinya untuk lolos ke babak 8 besar dengan 6 poin. Apa yang diperoleh Vietnam ini sama yang diperoleh dengan Qatar tuan rumah. Mereka memperoleh 2 kemenangan dan memantaskan diri untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 guys. Oke, dengan jalannya pertandingan sendiri dari laman media Vietnam Beta247 berlangsung sangat menegangkan, di mana kedua negara baik Malaysia maupun Vietnam saling jual beli serangan. Namun secara statistik Vietnam memang lebih sedikit dominan atas Malaysia. Di berbagai kesempatan shot on target yang dilesatkan Vietnam cukup banyak dibandingkan Malaysia. Begitu pula dengan penguasaan bola, Vietnam juga lebih sedikit menguasai dibandingkan Malaysia. Akhirnya Vietnam berhasil memenangkan pertandingan babak pertama di menit ke-37, di mana Van Kang berhasil merobek gawang timnas Malaysia U23 yang sekaligus dan menutup babak pertama dengan skor 1-0. Melihat hasil pertandingan, bentar guys, memang sangat benar lah apa yang dikatakan. Untuk babak yang pertama itu saling balas serangan di antara Malaysia dan juga Vietnam. Tapi sedikit apa yang saya dapat lihat, Vietnam dapat menguasai dengan cara memberikan serangan bertubi-tubi ke atas gawang tim Malaysia ya. Dan Malaysia juga memberikan serangan-serangan balas dan sebagainya. Dan akhirnya ya pada menit ke-32 kalau saya nggak silap ya, sebelum penutupan babak yang pertama, Vietnam mendapat tendangan free kick. Jadi itu telah merobek gawang timnas Malaysia guys, sehingga dapat memberikan jaringan 1-0 untuk penutupan babak yang pertama. Jadi itu pun sudah menunjukkan bahwa Malaysia harus bangkit untuk babak yang kedua ya, pada malam tadi ya guys ya. Tapi akhirnya tidak dapat juga merealisasikan jaringan pada babak yang kedua. Dan babak yang pertama itu juga adalah tendangan tendangan bebas kalau saya nggak silap ya. Hanya tendangan bebas, tendangan free kick, tapi berjaya memberikan jaringan pada masa itu. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa Vietnam bersungguh-sungguh ya untuk meraihkan kemenangan pada laga yang kedua ini.
untuk sekurang-kurangnya mereka juga ingin melayakkan diri ke 8 yang besar. Karena kalau saya lihat sekarang ini Vietnam telah mendapat 6 poin ya, 6 poin ya, 6 poin. Okey. Maka klasemen grup D akan mengalami perubahan pada malam hari ini. Di grup D nantinya Vietnam akan memimpin dengan 6 poin, kemudian disusul Uzbekistan di urutan kedua, lalu Malaysia dan Kuwait yang masih mengemas 0 poin karena memang sejauh ini mereka masih memainkan satu pertandingan saja. Oke. Oke, dengan hasil ini Malaysia berpotensi besar untuk tersingkir sejak awal dan tidak lanjut ke babak semifinal ya Piala Asia U23 2024 dan berpotensi untuk pulang lebih awal. Itulah hasil sementara pertandingan Timnas U23 Malaysia menghadapi Vietnam. Update seluruh hasil pertandingan nantinya akan kami informasikan di judul, thumbnail, dan deskripsi video ini. Oke guys, begitulah keputusan highlight ataupun rangkuman apa yang kita dapat lihat perlawanan di antara Timnas Malaysia dan juga Vietnam. Dengan kekalahan Malaysia ini, maka dengan itu Malaysia telah pun tersingkir awal. Walaupun mempunyai lagi satu baki ya perlawanan, iaitu akan menentang dengan tim Kuwait pada tanggal 23 bulan April 2024. Namun itu tidak dapat memberikan kesan yang banyak juga ya kepada tim Malaysia ini untuk lolos ke 8 besar ya. Karena tim Kuwait juga pun sudah kalah ya. Tim Kuwait pun sudah kalah dengan Uzbekistan ya malam tadi dengan skor 5-0 kalau saya ingat silap ya. Dan itu menunjukkan bahawa selepas ini Malaysia akan cuma melengkapkan jadual perlawanan di antara tim Kuwait ya. Jadi itu adalah sebagai dia punya info yang kita dapat hari ini. Dan guys, apa yang paling saya dapat lihat di sini menurut pandangan apa yang saya dapat lihat secara singkatnya ialah Malaysia perlu memberikan satu dasar yang drastik perubahan lah seperti begitu ya. Sebab apa yang saya dapat lihat Malaysia juga sebenarnya Malaysia mempunyai pemain-pemain yang baik, yang berkualitas dan sebagainya. Dari segi permainan juga kalau saya nilai dan sebagainya, mereka juga mempunyai satu kualitas penguasaan bola yang baik dan sebagainya. Cuma yang perlu diperbaiki sebenarnya di sini guys adalah penyudah. Penyudah itu sebenarnya adalah dia punya poin ataupun titik yang perlu diambil berat sebagai salah satu penentuan untuk dijaringkan untuk mendapatkan jaringan bola sebenarnya ya. Dari segi penguasaan bola itu sebenarnya sudah okey ya. So kita pun mempunyai pemain-pemain yang berkualitas seperti Lokman Hakim ya. Lokman Hakim ini dia tidak mewakili mana-mana klub ataupun negeri yang berada di Malaysia. Beliau dipinjamkan guys ya, dipinjamkan ke klub di salah satu klub yang berada di Jepang ya. Jadi kalau kita lihat pemain yang bernama Lokman ni, wow, satu kualitas yang sangat-sangat baik. Beliau mempunyai penguasaan bola, dapat menunjukkan kualitas yang baik ya bersama dengan tim dan sebagainya. Begitu juga dengan Virgos ya, pemain anak muda yang mewakili Johor ataupun JDT 2. Jadi ini sudah memberikan satu nampak bahawa pemain-pemain di Malaysia juga mempunyai kualitas yang sangat-sangat baik. Cuma ini sebagai salah satu juga bahawa perlu lagi membuka tawaran ya kepada pemain-pemain yang berada di luar, yang mempunyai potensi, yang mempunyai level A dan sebagainya bagi membela timnas Malaysia bagi U23 ini ya guys ya. Jadi saya lihat Persatuan Sepak Bola Malaysia perlu ya, ataupun FAM perlu harus membenahi dan memperbaiki seperti mana yang ada di Indonesia ya, seperti Coach Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Beliau mereka ini mempunyai dasar yang sangat jelas. Mereka mempunyai target dan juga sasaran. Contohnya seperti Bapak Erick Thohir, sekurang-kurangnya dalam tempoh beberapa dekat ini Indonesia perlu masuk ke 100 ke atas ya, 100 ke atas ataupun ranking bagi memberikan kelebihan kepada Indonesia. Jadi itu adalah sebagai sasaran yang target yang perlu dibenahi. Jadi sekarang ini Indonesia sudah berada di ranking 134. Sebelum ini ranking ke 143 kalau saya nggak silap ya guys ya. Jadi ini adalah sebagai dasar yang baik yang patut dicontohi. Malaysia patut mencontohi apa yang ada pada di Indonesia guys.
Itu adalah sebagai satu penilaian dan juga pandangan menurut apa yang saya dapat lihat penilaian malam tadi. Mudah-mudahan selepas ini Malaysia akan dapat membenahi, Malaysia akan memperbaiki dasar dari segi sasaran, dari segi penguasaan bola, dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan latihan keras untuk penyudah. Sebab penyudah ini sangat penting ya. Kita membawa bola dan sebagainya, tapi kalau tidak ada penyudah yang baik, tidak dapat juga menghasilkan tim yang baik juga, ataupun tim yang dapat melayakkan diri ataupun dinobatkan sebagai tim yang menang dan sebagainya ya guys ya. Jadi apapun Malaysia tersingkir awal untuk Piala Asia U23 walaupun ada lagi satu perlawanan yang berlawan dengan tim Kuwait, tetapi apapun sama-samalah ya mendoakan, sebab Uncle juga adalah peminat tegar ya untuk pasukan Malaysia. Apapun Uncle sentiasa follow juga pasukan Malaysia dan juga jiran tetangga kita yang paling terdekat yaitu Indonesia. Perlu kita contohilah, sebab Indonesia ini kan adalah merupakan jiran tetangga ataupun kita punya saudara yang paling terdekat untuk dijadikan sebagai contoh-contoh yang baik ya. Contoh-contoh yang baik lah guys ya. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.